Om Swastiastu. Om Swastiastu. Tabik pun. Ya pun. Yang saya hormati Kepala Sekolah TK Widya Sastra Ibu Nyoman Mulyasari SPD. Yang saya hormati Ibu dan Bapak yang sudah berkenan hadir pada acara desiminasi siang hari ini. Puji syukur atas asung kertawara nugraha Tuhan Yang Maha Esa Sang Yang Widiwasa bahwa hari ini kita dapat berkumpul di dalam acara diskusi desiminasi aksi nyata saya di modul 1.4 ini. Sebagai awal sebelum acara kita lanjutkan ke acara berikutnya, mari Bapak dan Ibu kita mulai acara ini dengan membaca doa bersama. Membaca doa dimulai. Baca doa selesai. Terima kasih. Lanjut ke acara berikutnya, kita akan menyanyikan lagu wajib yaitu Indonesia Raya. Ibu dan Bapak dipersilahkan berdiri. Bu Nananta boleh minta tolong sebagai dirigent. Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih Bapak dan Ibu, dipersilahkan duduk kembali. Bapak dan Ibu sekalian, lanjut ke acara berikutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah TK Widya Sastra yang akan disampaikan oleh Ibu Nyoman Mulyasari SPD. Kepada Ibu Nyoman dipersilakan waktu dan tempatnya. Ya, terima kasih. Izin Bapak Wayanggina selaku tokoh masyarakat di sini sekaligus pengurus Yayasan Widya Sastra. Baik, saya ucapkan salam mengajari umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Tabik pun. Ya pun. Ya, semoga hari ini semuanya berbahagia. Baik, hari ini saya sebagai Kepala Sekolah TK Widya Sastra, di sini saya mengucap syukur kepada Sang Yang Widiwasa. Hari ini calon guru penggerak TK Widya Sastra sedang melaksanakan tugasnya dalam kegiatan
aksi nyata dari CGP Angkatan 11 yaitu Ibu Wiwi, yaitu mengenai menyebarkan pemahaman dan penerapan pemahaman budaya positif. Nah, seperti itu. Nah, semoga acara hari ini ibu-ibu dapat mengikuti dan dapat berjalan dengan lancar. Di sini ibu-ibu, bapak, kita sharing bagaimana kita memahami budaya positif di lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat, seperti itu ya. Semoga Bu Wibi bisa memaparkan dengan baik di sini dan kita semua dapat menerima ilmu yang hari ini kita dapatkan. Demikian saja sambutan saya hari ini. Semoga bermanfaat kegiatan hari ini untuk kita semua. Dan saya akhiri dengan Pramu Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih Ibu Nyoman. Ibu dan Bapak, kita langsung saja ke materi ya. Bapak dan Ibu semuanya, saya akan melakukan diseminasi tentang budaya positif, di mana pada hari ini kita berkumpul adalah ini merupakan aksi nyata saya sebagai guru penggerak pada modul 1.4 tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pemahaman budaya positif. Ibu dan Bapak sekalian, diskusi kita hari ini adalah berupa sharing atau kita berdiskusi tentang apa itu sebenarnya budaya positif. Di sini atau pada hari ini kita tidak ada saling pintar, tidak ada saling tinggi, tapi hari ini kita sama-sama belajar menyamakan satu visi, menyamakan satu pemahaman. Apa itu budaya positif? Oh iya Ibu dan Bapak sekalian, saya ada sedikit puisi sebagai pembuka. Kembang sepatu tumbuh sejajar, satu ditanam di pohon lontar. Mengapa aku harus belajar? Ku ingin jadi orang yang pintar. Baiklah Ibu dan Bapak, lanjut ke acara berikutnya. Saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Wiwi Setiadewi SPD. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Lampung Tengah, di mana saya mempunyai fasilitator yang selalu mendukung saya, yaitu Ibu Sri Suhartini MPD, dan ada Ibu Yeni Usniani SPD sebagai pengajar praktik saya. Ibu dan Bapak sekalian, tentunya kita selalu mendengar budaya positif. Nah, di sini saya ada sedikit pertanyaan pemantik. Jawabannya setuju atau tidak setuju. Bapak dan Ibu, apakah Bapak atau Ibu setuju kalau hukuman dapat mendisiplinkan anak? Bagaimana Ibu dan Bapak? Setuju. Setuju atau tidak setuju? Setuju? Setuju. Setuju. Pemberian hukuman seperti hukuman yang bersifat positif, seperti hukuman membaca atau membersihkan halaman sekolah, dapatkah meningkatkan disiplin anak? Dapat. Ibu setuju atau tidak setuju dengan pertanyaan ini, Ibu? Setuju. Setuju. Apakah pemberian penghargaan atau rewards dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Bagaimana Ibu dan Bapak, setuju atau tidak setuju ini? Setuju. Nah, ini merupakan ide. Ide itu adalah hasil dari buah pikiran yang kita tidak bisa paksakan. Tapi dengan adanya diskusi ini, kita akan menyamakan satu persepsi. Ibu dan Bapak, saya akan menjelaskan tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Ibu dan Bapak, ini adalah gambaran yang saya dapatkan. Sekali lagi di sini kita adalah sharing ya Ibu dan Bapak. Kita sharing, kita belajar bersama. Di sini
saya ada menyimpulkan beberapa tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsi itu apa sih? Miskonsepsi adalah artinya itu kita menyamakan satu jalur. Miskonsepsi, jadi jangan sampai kita nanti akhirnya ada sesuatu yang kita tidak paham menjadi sesuatu yang benar menjadi tidak benar dan salah itu dibenarkan. Nah, dalam miskonsepsi ini ada beberapa, yaitu satu, ilusi guru mengontrol murid. Ibu dan Bapak, dalam pembelajaran yang saya dapatkan bahwa dalam ilusi guru mengontrol murid, kita tidak dapat memaksa murid berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif adalah bentuk-bentuk kontrol dalam jangka waktu tertentu. Murid menyadari dan mencoba menolak. Bisa jadi murid tergantung pada pendapat guru. Dalam ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, menggunakan ide tersebut menuju pada identitas gagal. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Sekali lagi Ibu dan Bapak, ini adalah sharing. Saya di sini tidak merasa pintar atau merasa hebat, tapi sekali lagi kita belajar menyamakan satu persepsi. Halo Bapak dan Ibu. Mana semangatmu? Ini semangatku. Ibu dan Bapak, biar tidak dari tadi semangat, kayaknya diskusinya udah serius bener, matanya sudah tertuju. Mudah-mudahan ini masih ada tema-tema berikutnya atau masih ada selanjutnya. Tapi sebelum itu, yuk kita mau game ini. Namanya cobalah buka. Di dalam game ini, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di tangan Anda. Di tangan Anda yang Anda kepalkan ini adalah sesuatu yang sangat berharga, dan ini adalah sesuatu yang harus saya pertahankan. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Sedangkan tugas B atau rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda, si B, boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Cobalah lakukan kegiatan ini yuk. Setelah itu kita akan tahu bagaimana alasan-alasan mengapa Anda membuka atau tidak. Yuk kita cari dua teman A dan B, karena ini kita jumlahnya oh iya, boleh silahkan kita coba. Temanku sama temanku. Aku nggak bisa. Temanku sama aku. Ya. Ini kan Ibu bisa Pak Wayan, dengan Pak Wayan dan ya. Pak Wayan sekarang. Bayangkan siapa yang mau jadi A? Siapa jadi A? Siapa yang A? Iya. Kalau yang B, yang salah. Kita coba ya, kita mulai ya. Berdiri. Silakan berdiri Bapak dan Ibu, boleh berdiri. Yang menjadi A siapa? Siapa yang mau jadi A? Si A ini di genggaman tangannya ini ada sesuatu tentang kehidupan yang sangat berharga yang orang tidak boleh, karena saya harus pertahankan ini. Kita mulai ya.
Yang B, yang B yang B tugasnya itu menggoda. tugasnya menggoda, Supaya dia membuka menggelitik, lawannya. boleh menawari, menggelitik, menggoda atau segala macam. Kita mulai ya, 1, 2, 3, silakan. Bisa dimasukin. Ayo, ayo B, silakan. Ayo B, teman siapa yang sudah berhasil membuka? Oke, siapa yang tetap mempertahankan? Bagus. Silakan Ibu dan Bapak duduk kembali. Ibu dan Bapak, kenapa sih kita melakukan adegan seperti itu? Kenapa kita ada game seperti itu? Ibu bisa lihat di sini. Ada cara namanya mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon itu artinya kita berpikir nih, stimulus itu artinya apa pemasukan yang kita dapatkan. Seperti contohnya, realitas atau kebutuhan kita sama, itu pandangan umumnya. Tapi secara teori kontrolnya, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Betul Bapak dan Ibu? Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama dalam stimulus respon. Tapi dalam teori kontrol kenyataannya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Dalam stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi dalam teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain dengan dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tapi dalam teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, tapi dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti permainan tadi adalah apa? Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain dalam stimulus respon, tapi dalam teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tapi dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir dalam stimulus respon tadi, model berpikir menang, kamu menang, saya menang, kamu kalah. Tapi dalam teori kontrol ada namanya model berpikir menang-menang atau win-win solution. Seperti itu. Jadi pada hakikatnya permainan yang tadi kita lakukan adalah apa Bapak Ibu? Mengontrol di diri. Semua kekuatan kontrol ada di diri. Kalau seperti tadi Pak Wayan bilang, saya mempunyai prinsip, betul Pak Wayan? Mempertahankan. Berarti apa yang berjalan? Teori dirinya, kontrol dirinya. Saya akan mempertahankan sesuatu sekuat tenaga saya, bahkan jiwa dan raga saya. Benar ya Pak Wayan ya? Seperti itu. Jadi ini adalah tentang mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Sebenarnya konsep inti budaya positif itu apa saja? Pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua tentang disiplin positif. Yang ketiga nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Ibu dan Bapak, dalam kalimat-kalimat ini, adakah yang belum Ibu pernah dengar? Ibu dan Bapak sekalian, pembelajaran dengan paradigma baru. Apa sih paradigma baru? Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya
berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini kata paradigma baru lebih cenderung kepada apa, Bapak dan Ibu? Profil pelajar Pancasila sesuai dengan pembelajaran kita saat ini, yaitu kurikulum Merdeka. Betul Ibu dan Bapak. Artinya memang pembelajaran dengan paradigma baru saat ini sedang gencar-gencarnya dilakukan oleh pemerintah. Dan kita harus juga mencoba dalam disiplin positif. Ibu, ketika kita mendengar kata disiplin positif, Ibu dan Bapak, ketika kita mendengar kata disiplin, pasti pertama kali, ini juga saya alami Ibu dan Bapak ya, semoga saya kedepannya makin baik lagi ya. Ketika mendengar kata disiplin, apa sih yang terbayang di benak Ibu dan Bapak sekalian? Pasti yang terlintas adalah satu, menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Pasti itu. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sekali lagi Ibu dan Bapak, ini adalah sharing kita bersama. Ibu dan Bapak, disiplin positif yang sudah saya tuangkan dalam pembelajaran pada modul 1.4, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nanti kita akan belajar tentang nilai-nilai kebajikan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal. Internal itu dari dalam diri, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki potensi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Apa itu perilaku intrinsik, motivasi intrinsik? Motivasi intrinsik adalah motivasi yang datang sendiri dari dalam hati nurani anak atau seseorang untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan. Ibu dan Bapak guru hebat, sedikit, Bapak dan Ibu, segala sesuatu yang kita lakukan pasti ada dasarnya, pasti ada tujuannya. Kita manusia diberikan akal pikiran untuk berpikir. Kita bisa memilah mana yang baik, mana yang buruk untuk diri kita. Pertanyaannya saya, Bapak dan Ibu, pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain, untuk mendapatkan hadiah dari orang lain, atau untuk mendapatkan uang? Apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu itu apa saja alasannya? Adakah yang bisa menjawab? Bapak dan Ibu, pernahkah Bapak dan Ibu melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain, mendapatkan hadiah, atau mendapatkan uang, atau berupa pujian? Pernahkah? Pernah. Kalau tadi semuanya uang sudah, ya, pujian sudah, saya senyum nih yang belum. Sekarang kita bahas di senyum ya Bapak Ibu ya.
kalau saya pribadi sih saya butuh sekali senyum ya, terutama senyum dari keluarga. Karena apa? Senyum dari keluarga itu merupakan motivasi pribadi untuk saya, ya, motivasi pribadi sehingganya sesuatu yang saya anggap diri saya lelah bisa kembali semangat kembali. Itu yang terutama untuk saya. Jadi dimanapun saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu semua yang ada di sini butuh sekali senyum dari keluarga. Karena senyum kalau saya sendiri selalu menerapkan di sekolah di mana tempat saya mengajar, siapapun dia, siswa saya, di saat ketemu sama saya, terutama di pagi hari, awali hari Anda dengan senyum. Nah, karena kata orang, senyum itu ibadah. Ibadah itu tidak mahal. Ibadah itu tanpa materi, tanpa rupiah pun kita bisa beribadah. Dengan apa? Dengan senyum. Itu. Jadi kalau saya pun dimanapun, dimana di saat melihat orang senyum, saya muncul motivasi yang luar biasa. Saya ingin berbagi segala macam. Ya kurang lebihnya seperti itu. Jadi dimanapun kita, apapun posisi kita, seperti apapun, yuk kita selalu senyum, ya. Senyum itu, sebelum senyum itu dilarang ya Bapak Ibu ya. Sebelum senyum itu bayar nanti. Kalau senyum itu bayar, penghasilan kita bertambah, pengeluaran kita bertambah nanti, ya. Penghasilan berkurang, pengeluaran bertambah gitu. Ya mungkin itu aja. Terima kasih banyak. Ya, Ibu dan Bapak, kenapa sih manusia melakukan itu? Kita mengenal dalam pembelajaran modul 1.4 saya tentang budaya positif, kita mengenal tentang namanya motivasi perilaku manusia. Jangan di situ. Ibu dan Bapak, di dalam motivasi perilaku manusia kita mengenal ada 3. Tapi didasari, apa sih yang mengontrol, apa yang mendasari kita untuk berbuat itu? 1. Ada namanya Bu dan Bapak, namanya motivasi didasarkan atas motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi dari luar. Seperti contohnya apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang ketiga, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri kita yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percayai. Tuh. Jadi kalau motivasi ekstrinsik itu biasanya melibatkan orang lain seperti tadi, mendapatkan pengharapan pujian, agar mendapatkan imbalan. Nah, itu artinya motivasi ekstrinsik yang didasarkan dari luar. Sedangkan motivasi intrinsik artinya dari dalam diri kita sendiri, berdasarkan nilai-nilai apa yang kita punya, seperti nilai-nilai kebajikan universal. Ibu dan Bapak, sebagai guru, sebagai seorang pendidik, kita mengenal namanya 3 motivasi perilaku manusia. Selain mendapatkan imbalan, 3 motivasi ini juga sangat berkaitan dengan peserta didik kita dan kita sebagai seorang pendidik. Di mana kita mengenal ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah hukuman. Yang kedua konsekuensi, yang ketiga restitusi. Di dalam hukuman, bentuk atau sifatnya itu tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifatnya satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Hukuman. Sedangkan pada konsekuensi bersifat terencana, disepakati sesuai peraturan. Ada konsekuensinya loh kalau kamu seperti ini. Berarti adanya konsekuensi itu sudah disepakati bersama. Murid dibuat tetap tidak nyaman karena bersifatnya pasti mengarah pada murid. Sikap guru selalu memonitor murid. Pada restitusi, proses menciptakan kondisi positif bagi murid untuk memperbaiki kesalahan.
Ibu dan Bapak, seperti kita belajar. Kalau kita melihat anak didik, yang kita perhatikan adalah hasil atau prosesnya, Bapak dan Ibu? Prosesnya. Kalau hasil itu pasti tidak akan memungkiri proses, betul nggak? Iya. Dalam restitusi yang kita tekankan di sini adalah proses menciptakan kondisi positif bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Prosesnya. Kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri tanpa paksaan guru. Berarti dalam perilaku kita sebagai seorang pendidik terhadap anak didik kita tidak terlepas dari 3 motivasi perilaku, yaitu adanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sekali lagi saya tekankan di sini, hari ini adalah kita sharing Ibu dan Bapak. Kita berdiskusi, menyamakan satu persepsi, satu visi. Berlanjut kepada tadi 3 perilaku motivasi kita, yaitu tadi ada hukuman, ada konsekuensi, dan restitusi. Ibu dan Bapak, di sini ada gambaran sedikit tentang pemahaman 3 perilaku motivasi tersebut, yaitu pertama, 1 menunjukkan ke identitas gagal. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Seperti tadi saya jelaskan, dalam hukuman bersifat satu arah dan bentuknya fisik atau psikis. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi, restitusi merupakan pilihan. Seperti dijelaskan tadi, dalam restitusi adalah kolaborasi yang ditekankan di sini, prosesnya yang ditekankan di sini. Tidak dalam hukuman, identitas gagal tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Sedangkan pada konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Sedangkan pada restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Ibu dan Bapak guru hebat, terlepas dari semua tindakan kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik dan pengajar, tentunya kita tidak terlepas dengan nilai-nilai kebajikan. Mungkin kita sudah pernah mendengar ya, kamu nilai-nilai kebajikan. Kebajikan itu apa sih nilai-nilai kebajikan? Semuanya berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama, yang tidak lepas, yang lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Artinya nilai kebajikan adalah tidak memandang latar, suku, bangsa, agama, bahkan bagaimana latar belakang si anak. Ibu dan Bapak, contoh nilai kebajikan. Mungkin kita lupa, dalam nilai kebajikan itu sudah tertuang dalam 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Ini adalah utama sebagai karakter budaya bangsa kita. Pembelajaran kita adalah sekarang pembelajaran berkarakter, dan itu semua tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Di mana dalam profil pelajar Pancasila ada berapa dimensi Ibu dan Bapak? 6. Kita nyanyi sebentar ya? Iya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila. Iya Pak, biar semangat ya Pak ya. Dalam profil pelajar Pancasila merupakan nilai-nilai kebajikan yang harus memang diterapkan oleh kita sebagai seorang pendidik. Ibu dan Bapak ya. Di samping itu, dalam program IBO Primary Years, program PYP, seperti tadi
sudah Ibu Nyoman Mulyasari jelaskan dan Bunda Yuli jelaskan dan guru-guru, beberapa rekan guru sudah jelaskan bahwa selain profil pelajar Pancasila, nilai kebajikan kita adalah ini artinya yang sudah diakui ya Pak, seperti toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen, dan banyak lagi nilai-nilai nilai-nilai kebajikan yang dapat kita munculkan sebagai seorang pendidik. Apalagi Indonesia terkenal dengan budayanya. Dan ada namanya keterampilan hidup, life skill. Bapak bisa, Ibu dan Bapak bisa baca dalam slide ini. Tapi nilai-nilai kebajikan itu memang tidak terlepas dari apa sih Bu? Dari semua tindakan kita. Segala yang kita lakukan tidak terlepas dari nilai-nilai kebajikan. Apakah itu baik buat kita atau baik buat anak didik kita? Harus kita selalu tekankan nilai-nilai kebajikan itu sendiri. Ibu dan Bapak, kita ke slide selanjutnya, yaitu kebutuhan dasar manusia. Siapa manusia di sini yang tidak pernah butuh? Ya, apa artinya kebutuhan dasarnya sebagai manusia? Kita selalu bekerja bahkan ya Bu untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Adakah manusia yang tidak bekerja untuk memenuhi kebutuhan dasarnya? Tidak ada. Sekali lagi pertanyaannya, menurut Bapak dan Ibu, sebenarnya kebutuhan dasar manusia itu apa sih Pak? Apa saja sih Pak? Sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, Sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, apalagi sandang, pangan, papan, pendidikan, kebutuhan dasar itu. kesehatan. Adakah lagi yang mau menambahkan? Oke, kita ulang ya. Sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan. Cukupkah sampai di situ? Kita lanjut ke slide berikutnya. Sebetulnya, ya Bu, ujian bisa masuk. Ya, nanti dasarnya kemana? Betul. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Sebenarnya apa sih kebutuhan dasar itu? Yuk kita cek. Pada dasarnya Ibu dan Bapak, ada 5 kebutuhan dasar. 1. Bertahan hidup. Tadi Pak Wayan sudah bilang, sandang, pangan, papan. Masuknya kemana Pak? Masuknya ke bertahan hidup. Perlu. Dalam 5 kebutuhan dasar manusia, yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Pendidikan masuk kemana? Iya. Sedangkan kasih sayang dan merasa diterima, Bu, manusia perlu nggak sih Bu merasa diterima dan dihargai Bu? Perlu nggak sih Bu? Perlu nggak? Perlu. Kita sebagai manusia perlu nggak untuk disayang, dicintai, diterima? Perlu nggak? Nih bapak-bapak, Pak Yan perlu nggak Pak Yan? Ya sangat perlu. Nah itu sangat perlu. Kasih sayang dan merasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok, masuk dalam kasih sayang dan merasa diterima. Seperti kasusnya kasus pemulihan. Kita samakan dengan kasus pemulihan. Kenapa sih dia bisa melakukan pemulihan? Karena tidak diterima. Nah, salah satu faktornya adalah karena tidak diterima dalam satu komunitas, akhirnya pemulihan itu bisa terjadi. Contohnya lagi, ada anak yang mencuri, ada perampokan, dia berani merampok, tapi uangnya itu dia jual. Kita pernah mendengar di TV, Bapak melakukan perampokan buat apa? Saya ingin anak saya beli HP, tapi dia melakukan dengan cara yang tidak benar, itu merampok. Itu maksudnya kemana Ibu dan Bapak? Bertahan hidup, benar. Betul sekali. Dia melakukan itu, kan seperti saya bilang, ada suatu kejadian, dia melakukan hal negatif untuk anaknya.
untuk membelikan beras contohnya. Berarti dia melakukan itu pasti ada tujuan. Seperti tadi kita bahas bahwa manusia hidup itu pasti memiliki satu tujuan. Baik benar atau salah itu tergantung manusianya, Ibu. Yang kita bahas di sini adalah tentang perilakunya. Nah, sedangkan penguasaan dalam kebutuhan dasar manusia sebagai penguasaan harga diri, keinginan untuk dianggap, untuk memimpin, berprestasi, diakui, didengar, itu masuk dalam penguasaan. Kebutuhan dasar untuk penguasaan. Ya dong. Tapi di sini sebagai penguasaan artinya bukan konotasinya selalu negatif Bapak dan Ibu. Berprestasi artinya apa? Kita penguasa untuk diri kita. Jadi di sini bukan sebagai untuk kita bersikap negatif. Kita harus bisa juga membedakan. Penguasaan di sini untuk berprestasi berarti kita menunjukkan untuk penguasaan pada diri kita agar kita menjadi sesuatu yang bermanfaat. Begitu pula ini tercermin pada karena kebutuhan dasar ini pasti juga kalau kebutuhan kita sudah terpenuhi, pasti anak kita, anak didik kita pasti akan sejahtera. Betul Ibu Bapak? Ya. Lanjut. Posisi kontrol guru. Kontrol, tadi sudah dijelaskan di depan. Kontrol, seperti permainan tadi, ada yang mencoba menggelitik, ada yang coba membuka. Posisi kontrol, kontrol adalah lebih pada penguasaan diri sendiri. Oke. Ibu dan Bapak, dalam pembelajaran modul 1.4 budaya positif, kita mengenal 5 posisi kontrol guru, yaitu 1. Guru sebagai penghukum. 2. Guru sebagai pembuat merasa bersalah. Guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Contoh kasus. Ini saya ambil kasus yang umum ya Ibu ya. Siswa tidak mendengarkan guru saat jam pelajaran di kelas. Ini bentuk yang saya visualisasikan di sini adalah bentuk hanya contoh, gambaran saja, bukan kenyataan, hanya visualisasi saja. Contohnya kasusnya siswa tidak mendengarkan guru saat jam pelajaran di kelas. Kalau dia sebagai penghukum, pernyataan yang akan dilontarkan adalah silakan keluar kelas atau berdiri. Ada yang bisa mencoba membacakan untuk saya? Silakan Bapak sebagai penghukum, coba nadanya seperti apa Pak? Silakan Pak. Kamu yang tidak mendengar penjelasan saya, silakan kamu keluar atau kamu berdiri di depan kelas sampai jam pelajaran saya habis. Dengan mengangkat satu kaki. Ini kalau guru sebagai penghukum. Nah sekarang kalau guru sebagai pembuat rasa bersalah, adakah yang mau membacakan? Saya coba ya Pak. Beberapa kali guru harus memberitahu kamu. Halo. Pembuat rasa bersalah. Ini dengan lembut ya Pak ya. Iya. Kalau bisa jangan sembarangan. Berapa kali Bapak atau berapa kali Ibu harus memberitahu kamu Nak? Kamu selalu saja mengecewakan Ibu. Ya, Kalau lembut. nggak apa-apa. Nanti akan kita ketemukan iramanya ya Ibu dan Bapak. Kenapa sih saya ini kan karena kita akan ketemu iramanya. Lanjut. Sebagai teman, siapa yang mau membacakan? Sebagai teman. Sekiranya Ibu sebagai kontrol guru sebagai boleh pakai ini ya. Sebagai teman. Oh, boleh dibantu Bunda? Boleh. Saya dalam ikut aturan sekolah, tolong bantu Ibu yang sekali ini aja sudah tidak apa-apa lah. Lain kali jangan seperti ini lagi ya. Nadanya sudah didengar ya? Sudah didengar ya ini nadanya ya. Oke, sekarang sebagai pemantau siapa yang mau mendemonstrasikan? Silakan.
Ya. Baik, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah jam pelajaran sekolah, coba kamu renungi perbuatanmu dan besok jangan diulangi lagi ya. Iya Bu. Sudah didengar itu ya. Oke, lanjut satu lagi. Apa lagi? Manajer. Siapa yang mau mendemonstrasikan sebagai manajer? Saya sudah guru besar. Saya belum jadi guru besar sebenarnya. Suaranya maksudnya Bunda. Oke, saya coba Sebagai manajer. sebagai manajer. Ya. Apakah kamu tahu kesalahan hari ini? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Oke. Ibu dan Bapak sekalian, sekiranya kalau kita sudah mendemonstrasikan ya, dari kelima posisi kontrol guru, manakah yang menurut Ibu atau Bapak yang sebaiknya kita terapkan untuk anak didik kita? Pertanyaan lagi, silakan dijawab. Boleh opsinya 1, opsi 2, opsi 3. Kalau saya sebagai manajer, Sebagai manajer, Ibu Nyoman Mulyasari memilih sebagai kontrol guru sebagai manajer, atau yang lain? Yang lain tadi. Ada sebagai teman, pemantau? Saya nomor 2 aja deh. Sebelum ke teman. Ya, gimana Pak? Mbak Yuli, tolong. Ya Bapak Wayan. Kalau Bapak lebih condong kemana? Kalau saya sebagai seorang guru lebih cenderung ingin memposisikan sebagai teman sih. Sebagai teman. Karena Alasannya? ada beberapa pertimbangan dan beberapa alasan. Seorang guru yang berhasil bila mana siswa dapat memahami guru tersebut. Siswa dapat dekat dengan guru tersebut, tidak dengan nada tinggi, tidak dengan penekanan. Yang terpenting adalah pendekatan. Pendekatan yang pertama yang harus dilakukan adalah pendekatan kita mampu mengetahui karakter setiap anak yang kita hadapi. Sehingganya kalau kita sudah tahu satu persatu karakter, dengan ya kalau menurut saya sih lebih mudah ya kita untuk menjadi teman, untuk dekat dengan mereka, memahami tentang perasaan mereka pada saat tersebut. Karena hal tersebut selalu saya terapkan ya. Dari pagi hari saya selalu lihat siswa A, B, C, yang satu datang senyum, yang satu datang murung. Karena apa? Dalam satu hari kita ketemu dengan siswa itu tidak sama di awal sampai klimaks akhir kita ketemu dengan dia, perasaannya itu tidak sama. Pagi kita ketemu senyum, mungkin di jam kedua karena ada permasalahan di kelas dia akan murung. Nah, memang ini tugas berat seorang guru sebenarnya. Kita harus mempelajari karakter mereka, kita harus mempelajari rasa mereka. Kalau kita sudah tahu karakternya, kita harus sudah persiapkan bagaimana cara metode kita untuk menyampaikan materi kepada anak yang jiwanya sedang seperti ini, yang karakternya sedang seperti ini. Mungkin itu menurut saya. Saya lebih cenderung ke pertemanan gitu sebenarnya. Iya, terima kasih atas masukannya. Ibu Nyoman tadi sebagai manajer, adakah alasan untuk memilih sebagai posisi kontrol manajer Ibu? ya coba dibuka sebagai manajer itu. Oke. Kalau saya posisi jadi guru gitu ya, bukan berarti untuk hal segalanya, tapi ini sebagai manajer itu adalah memberikan sebuah kebebasan kepada anak untuk berpikir kritis seperti itu. Artinya anak itu yang kita beri sebuah kata pemantik gitu kan, sebuah kata pemantik yang membuat anak itu nanti berpikir dengan dirinya sendiri gitu, bagaimana memecahkan masalahnya gitu. Guru itu hanya memberi sebuah pemantik saja, tapi yang menyelesaikan masalahnya sendiri adalah si anak.
Begitu. Intinya Kita mengajarkan anak untuk berpikir kritis dan memecahkan masalahnya sendiri. Oke, terima kasih. Sudah dilengkapi dengan apa namanya? Dengan jawabannya Bung Nyoman. Yuk kita simak. Tapi saya mau tanya, kalau penghukum haruskah kita terapkan Ibu dan Bapak sebagai guru? Itu terakhir, kata terakhir. Penghukum haruskah diterapkan? Kalau itu karena sudah di setiap sekolah sudah ada manajemen sendiri. Posisi kontrol sebagai penghukum bisa kita terapkan untuk anak didik murid kita. Lihat stepnya tadi penghukum. Satu titik temu adalah bahwa budaya positif haruskah kita terapkan, haruskah kita pelajari dengan sungguh-sungguh setelah kita mengetahui ini. Iya, maksudnya budaya positifnya harus. Kenapa? Budaya positif kan bukan cuma kita tahu, tapi banyak intinya di dalam budaya positif ini termasuk dalam pembelajaran budaya positif seperti tadi di awal sampai dengan 5 posisi kontrol guru adalah termasuk dalam budaya positif. Gitu ya teman-teman ya. Yang kita bicarakan ini secara keseluruhan adalah termasuk dalam budaya positif, termasuk di tadi 5 kebutuhan dasar, 3 motivasi perilaku, dan sekarang adalah 5 posisi kontrol guru. Artinya ini semua terangkum dalam budaya positif. Nah, sekarang sebenarnya sebagai guru, apa sih posisi mana yang harusnya kita terapkan? Ibu dan Bapak guru hebat, sekali lagi hari ini kita adalah diskusi atau sharing tentang pemahaman. Dari kelima kontrol posisi guru, harusnya kita sebagai guru bisa memposisikan diri kita sebagai manajer. Kenapa? Karena dalam posisi manajer di antara kelima tersebut, sebagai manajer dapat berbuat sesuatu. Yang kita garis bawahi apa Ibu dan Bapak? Dapat berbuat sesuatu bersama murid, menimbulkan rasa tanggung jawab dan intrinsik murid. Intrinsik itu apa tadi? Kemauan dari diri, berpikir kritis yang Ibu Nyoman tadi terapkan. Intrinsik dari dalam diri itu kadang sebagai murid itu susah kalau tidak dipancing, betul nggak Ibu dan Bapak? Nah, dalam posisi kontrol sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, menimbulkan rasa tanggung jawab dan intrinsik murid untuk dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada dirinya. Nanti saya akan ada sedikit cuplikan video yang sudah saya buat bersama murid ya Ibu dan Bapak. Jadi di sini sebagai guru kita sudah paham posisi apa yang paling besar, manajer. Tapi memang kenyataannya Ibu dan Bapak dalam menjadi posisi sebagai manajer tidaklah sangat mudah. Banyak sekali rintangan dan hambatannya, terutama dari dalam diri kita sendiri. Intrinsik kita selalu menggaungkan intrinsik murid harusnya timbul. Tapi dalam kurikulum Merdeka saat ini, sesuai dengan pola pembelajaran filosofi Ki Hajar Dewantara pada 1.1 saya kemarin, dalam pembelajaran kurikulum Merdeka yang menjadi subjek pembelajaran adalah murid, student center, bukan lagi teacher center. Kalau zaman dulu kita mengenal dengan pembelajaran teacher center, semua berfokus pada guru, apa-apa harus guru. Tapi dalam pembelajaran saat ini kita mengenal pembelajaran namanya student center atau berdiferensiasi. Inilah yang kita gaung-gaungkan. Pemerintah saat ini sedang menuju tahap seperti itu. Nah, sebagai guru posisi kita harus seperti apa? Manajer. Karena apa, Bu? Untuk seperti tadi, menimbulkan dampaknya untuk murid. Kalau selalu kita cekoki, kita suapi, jadinya nanti murid akan menjadi, kita guru akan menjadi jadi andalannya. Tapi kalau kita bisa menyerahkan sesuatu kepada murid untuk bertanggung jawab,
dan sudah disepakati, intrinsik dari dalam dirinya, berpikir kritisnya keluar, pemecahan masalah itu jadinya win-win solution, menang dan menang. Berhubungan ya Bapak dan Ibu. Oke. Ada lagi pertanyaan nih Ibu dan Bapak, saya sudah membuat beberapa pertanyaan. Posisi kontrol apakah aku? Pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Termasuk dalam posisi kontrol apa ini menurut Ibu dan Bapak dari kelima kontrol itu? Silakan. Kita diskusi ya Bu, tidak ada benar salah, tapi kita menyamakan satu persepsi. Silakan Ibu. Tadi ada 5 ya? Ya, Posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Ada penghukuman, terus ada apa lagi tuh? Saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti itu pembuatan merasa bersalah. Kalau menurut saya, Pembuatan merasa bersalah. Iya betul sekali, tepuk tangan buat Iya. Nyoman. Ya Bu. Oke, yang nomor 2, kamu tidak pernah benar melakukannya. sama ini kayaknya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sama itu kayaknya. Ada tanggapan? Menyalahkan. Kalau tadi nomor 1 Bu Nyoman sebagai apa Bu? Tadi jawaban nomor 1 sebagai pembuat merasa bersalah. Oke, pembuat merasa bersalah. Yang ini. kedua pun pembuat merasa bersalah kalau menurut saya. Kamu tidak pernah melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Iya. Adakah Jadi yang ingin sekarang memvonis anak gitu, selalu melakukan kesalahan. adakah penilaian pembunuhan. kamu tidak pernah benar melakukannya? Kalau nomor 1 ya tadi tidak pernah merasa bersalah, guru sebagai ini. Kalau nomor 2 kira-kira apa Bapak? Ya? Pemantau. Sedikit saya tentang. Oke, nanti akan kita. Nah, nomor 3, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ini sebagai apa? Posisi guru sebagai apa, Ibu dan Bapak? Sebagai manajer. Oke, tuh. Ayolah lakukan demi Bapak ya. Sebagai apa tadi? Sebagai teman. Iya, langsung betul ya, mantap. Kamu tidak mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kamu tidak. Ini kita coba pakai bahasa kita ya. Kamu tidak mendapat nilai jika tidak. Kalau kayak nomor 3 kayaknya adanya di Penghukuman itu. kamu tidak mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini sebagai apa? Penghukum. Penghukum, ya betul. Yuk, tepuk tangan buat kita semua. Wah. Kita masuk keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas. Apa sih yang Ibu tahu tentang arti keyakinan kelas? Apa sih artinya keyakinan kelas itu? Samakah keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang mau menjawab? Udah. Coba ya Bu. Ini yang saya Iya. ajak ya. Coba ya Bu, saya menjawab. Iya, Kalau boleh. kenapa keyakinan kelas, kenapa bukan peraturan kelas? Kalau keyakinan kelas itu kita lakukan, kita buat peraturan itu bersama-sama dengan murid. Jadi keyakinan itu kita coba diskusikan dulu dengan murid. Keyakinan kelas ini kita akan lakukan atau enggak gitu. Kalau peraturan kelas itu dibuat oleh guru sendiri tanpa didiskusikan dengan murid. Seperti itu Bu. Ada Mungkin yang ada mau menambahi ditambah, Bapak mungkin yang mau perlu ditambahin sama Bapak Gunta ya? atau Bunda Maya mau menambah atau oke, iya Bapak silakan boleh ditambahkan. Mengapa sih keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Keyakinan kelas. Ya, mungkin kalau saya menanggapi bahasa mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas, saya kembali lagi ke budaya baik ya. Budaya baik. Budaya Kalau positif ya Pak. budaya positif, budaya positif ini kalau pengertian menurut saya ini sebuah keyakinan, keyakinan atau kebijakan-kebijakan yang diambil secara bersama menghasilkan sesuatu yang positif. Jadi
keyakinan kelas diambil, di mana di saat benar kata Bunda Yuli tadi bahwasanya keyakinan itu dapat kita terapkan, ya, di mana di saat siswa dan guru bisa mendapatkan hasil yang fakat, ya, satu persepsi, sehingganya tanpa peraturan-peraturan yang mengeksekusi kelas akan menjadi aman. Itu kurang lebih seperti itu. Iya. Ibu dan Bapak, keyakinan kelas betul sekali. Kalau keyakinan kelas itu berarti yang menyepakati adalah murid dan guru atas dasar kesepakatan. Kalau ruang lingkupnya peraturan berarti dia lebih luas. Iya, betul sekali. Keyakinan kelas di sini Ibu dan Bapak, keyakinan kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah. Tapi sini ini bahasa kita keyakinan kelas ya Bu ya. Terbentuknya keyakinan kelas dengan cara membuat kesepakatan bersama antara guru dan murid. Berarti keyakinan kelas bisa dilakukan oleh murid dan guru dalam satu kelas. Bisa nggak dengan kelas yang lain? Tidak, betul. Iya. Terus yang kedua, keyakinan kelas, pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan bersifat wajib diterapkan di kelas lingkungan sekolah. Ibu dan Bapak, keyakinan kelas itu tidak boleh memakai kata jangan, tidak boleh. Pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, itu umum ya Bu ya. Dibuat dalam pernyataan positif, berarti kalau ada kata tidak boleh, jangan, itu termasuk positif tidak? Tidak, betul. Pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Terakhir, tadi saya di awal sudah bertanya, adakah di awal tadi ada beberapa budaya positif yang Ibu dan Bapak tidak pahami? Ada, yaitu apa Pak? Segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi biasanya dilakukan pada saat anak membuat suatu kesalahan. Di sini ada apa? Ada tiga aspek. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Apa sih itu? Menstabilkan identitas artinya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Yang kedua, validasi kebutuhan atau validasi kesalahan, yaitu kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Sedangkan dalam menanyakan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan, yaitu nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati dan kamu ingin menjadi orang seperti apa. Dalam penerapan segitiga restitusi, yang kita ajak di sini adalah proses dialognya, Ibu. Berarti ada proses dialognya. Dialog dengan siapa? Guru dan murid, untuk yang dijalankan oleh guru dan murid agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Biasanya segitiga restitusi kita lakukan pada saat anak melakukan suatu kesalahan. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Contohnya, misalkan guru berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau Bapak juga pernah melakukan itu. Ibu dan atau Bapak tidak mau mencari siapa yang salah,
Tapi Ibu dan Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nanti kan kita putar videonya Ibu dan Bapak ya. Oke. Dalam tahapan kedua, validasi tindakan yang salah. Atau tadi validasi kebutuhan ya. Dalam validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Apa saja sih bahasanya biasanya yang dikeluarkan? Boleh saya minta tolong? Silakan yang mau membacakan pernyataan guru yang biasanya yang dilontarkan pernyataan guru saat berdialog pada validasi tindakan yang salah. Sedangkan pada tahapan ketiga yaitu menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan bermakna kepada murid untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengkaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Dan Bapak dalam tahap segitiga restitusi akhir diskusi kita hari ini atau penutup, dapat kita simpulkan ya Ibu dan Bapak bahwa dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini adalah sesuai dengan standar nasional pendidikan Indonesia. Sekiranya demikianlah ya teman-teman dan guru-guru hebat, terima kasih. Kita sudah pada akhir diskusi kita hari ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini, semoga diseminasi yang saya lakukan untuk aksi nyata saya pada modul 1.4 tentang budaya positif, untuk tugas saya di calon guru penggerak angkatan 11, semoga memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap budaya positif, terutama untuk diri kita dan untuk anak murid kita yang kita sayangi dan kita cintai. Akhir kata saya ucapkan, saya mohon ampun, saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Kepada Tuhan saya juga mohon ampun, kepada Ibu dan Bapak sekalian saya ucapkan banyak terima kasih. Dan akhir kata saya ucapkan salam Paramasanti. Om Santi 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 Om. Guru penggerak semoga bergerak dan mari menggerakkan. Terima kasih. Salam guru penggerak. Salam guru penggerak. Terima kasih.